Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Kita sekarang sudah hampir berada di penghujung masa Prapaskah, yang juga merupakan masa pertobatan bagi seluruh umat yang mengimani Kristus. Masa Prapaskah ini adalah masa kita mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Dia yang memberikan pembebasan, yang tentunya perlu kita sambut dengan melakukan pertobatan, berpuasa, dan tindakan belas kasih, seperti yang sering didengungkan dalam kitab suci, di mana hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Kadang kita manusia seringkali merasa diri kita lebih baik dari orang lain, di mana saat kita melihat orang lain sedang dalam masalah, kita seringkali mulai bertanya-tanya, jangan-jangan ada yang salah dengan perilaku orang tersebut. Bahkan tanpa sadar, tidak jarang juga kita malah jadi menghakiminya, karena merasa kalau sepertinya dia harus bertobat dan memperbaiki hidupnya. Memang tidak ada yang salah dengan mengajak seorang sahabat untuk bertobat. Namun, bila karena hanya melihat penderitaan seorang sahabat, kita sudah berani berkomentar, apalagi menegurnya. Coba deh kamu refleksikan hidup kamu. Sepertinya ada yang salah dengan hidup kamu, sehingga Allah menghukummu. Bukankah ini artinya kita sudah bertindak tidak bijaksana? Seperti teman-teman Ayub yang telah menghakimi Ayub, sahabatnya, pada saat Ayub menderita. Kadang pikiran logik manusia juga mengatakan bahwa kenyataannya ada orang yang baik dan juga ada orang yang jahat. Tentunya Tuhan akan memberkati orang yang baik dan menghukum orang yang jahat. Konsep ini seperti konsep orang Saduki yang tidak percaya ada kebangkitan, yang berpikir bahwa hidup ini ya saat ini, di mana orang yang baik tentunya akan diberkati Tuhan. Apa buktinya? Ya, mempunyai anak yang banyak, hidup yang sehat, memiliki banyak ternak, banyak budak, serta harta kekayaan yang melimpah, sehingga hidupnya menjadi nyaman. Sementara orang jahat, ya itu, hidupnya menderita. Saat kita jatuh, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi, rencana hidup kita berantakan, bahkan gak dapat apa yang kita maui aja, kadang kita sudah bisa protes sama Tuhan. Tuhan, apa salahku? Kenapa kau hukum aku seperti ini? Memang kadang-kadang kita mengatakannya secara halus, Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi? Jadi rasanya kok sudah sangat umum dan natural. Kalau ada kejadian tidak menyenangkan, orang akan menghubungkannya dengan perilaku, dosa, dan kesalahan. Inspirasi kitab suci diambil dari perikop dosa dan penderitaan pada Lukas 13 ayat 1-5, kisah tentang datangnya orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Sepertinya orang-orang ini dihukum mati oleh pasukan Pilatus yang notabene adalah orang Roma dengan cara disembelih dan darahnya ditumpahkan, dan mereka dibakar seperti cara mereka mempersembahkan korban, di mana korban biasanya dibakar dan darahnya disiram ke korban persembahan tadi. Bukankah ini cara mati yang sangat kejam? Karena orang Yahudi seperti kebanyakan orang Timur Tengah, setelah mati mereka dimakamkan, bukan dibakar. Jawaban Yesus sepertinya juga mau membongkar pikiran pembawa berita dan orang-orang tadi. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mengalami nasib seperti itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Kita semua tahu kalau Tuhan datang bukan untuk menghukum umatnya, melainkan untuk menyelamatkannya, seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 17. Jadi kelihatannya di sini Yesus juga mau menegur, sudahlah, jangan gosip, apalagi sampai menghakimi. Padahal kita sendiri tentu tidak lebih suci dari orang yang kita omongi. Bukankah ini kebiasaan orang? Kalau dengar kabar yang sensasional juga rasanya kepengen jadi orang yang pertama yang tahu dan langsung menceritakan kepada semua orang. Ya, kadang niatnya tidak buruk, tapi berjalan dengan waktu tanpa sadar bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan yang akhirnya malah menjurus kepada penghakiman kepada seseorang. Teguran halus dari Yesus ini mengajak kita untuk memulai pertobatan
dan mengingatkan orang-orang akan konsekuensi dari dosa. Katanya, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Kita semua pada dasarnya adalah orang berdosa. Dan belum tentu kita lebih baik dari orang-orang lain. Seperti dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kadang kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Padahal sebenarnya kita tidak ada bedanya dengan mereka. Bahkan mungkin bisa lebih buruk dari mereka. Hanya kadang tidak merasa keburukan diri sendiri. Seperti Lukas 18 ayat 11. Di mana orang Farisi yang merasa jauh lebih baik dari pemungut cukai saat dia berdoa di bait Allah. Katanya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Bukankah ini adalah cara bersyukur yang salah? Di ayat 4, Yesus kembali mempertanyakan pemikiran manusia yang sering menghakimi sesamanya dan mengajak mereka untuk merubah cara pandang itu serta mengingatkan akan pentingnya pertobatan agar tidak binasa kelak, binasa pada penghakiman terakhir. Jadi penderitaan di dunia ini belum tentu karena dosa, karena Yesus contohnya. Perlu kita sadari bahwa Yesus seorang yang benar ternyata mati di kayu salib, namun bukan karena dosanya, tapi ya karena dosa-dosa kita semua. Simpelnya mungkin dapat kita katakan saat ada masalah mungkin itu bukan sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Tapi lebih untuk mendisiplinkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Pada perikop ini sepertinya Yesus mau mengajak orang untuk menanggapi berita kematian dari sisi yang lain. Dia menyatakan bahwa cara hidup yang benar saat ini akan menentukan nasib seseorang setelah kematian, yaitu di penghakiman terakhir. Yesus mengajak orang untuk menanggapi berita tentang datangnya kerajaan Allah dengan menyadari dan menyesali dosa-dosa kita, bertobat dan berbaik balik kepada Allah, serta menghasilkan buah-buah pertobatan berupa tindakan nyata belas kasih. Karena bagi orang percaya, rasanya kita perlu menunjukkan iman dan kepercayaan kita dengan perbuatan hidup kita, yaitu tindakan kasih. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.